Iya, kalian nggak salah denger, 16 triliun. Beliau ini bisa nipu orang sampai punya harta 16 triliun. Dan nggak cuma orang-orang biasa yang dia tipu. Perusahaan-perusahaan besar, bahkan sampai pemerintah Amerika juga kena tipu sama dia. Namanya Jeb, umurnya 36 tahun, tinggal di California. Hidupnya nggak jelas mau ngapain. Dia udah berkali-kali coba buka bisnis, tapi gagal semua. Utang pun udah numpuk sana-sini. Bahkan sampai rumahnya mau disita. Tapi walaupun bisnisnya gagal terus, dia nggak pernah menyerah. Bahkan dia pernah nyoba jadi pengedar narkoba dan gagal juga. Sampai akhirnya di tahun 2008, dia kebetulan ngobrol sama tetangganya soal panel surya. Dia pun langsung kepikiran ide jenius. Gimana kalau panel suryanya tadi dipasangin ban terus dirakit kayak truk gandeng gitu. Jadi bisa dibawa kemana-mana. Gak harus nempel diem di atap. Gak pakai lama, langsung tuh dia kerjain. Mulai dari cari tutorial di Google, ngerjain sendiri, dan akhirnya berhasil. Dia berhasil bikin generator tenaga surya versi mobile, nempel gitu di truk gandeng. Dan gak cuma itu, dia juga ngurus hak patennya. Sambil mikir, wah bakal kaya nih aku. Masalahnya, si Jeb ini selain pernah nyoba jadi pengedar narkoba, dia juga mantan pencandu narkoba. Nyabu dia dulu nih. Dan kalian tahu sendirilah gimana dampak orang yang udah kecanduan narkoba. Otaknya udah agak-agak gimana gitu. Jadi alat yang udah tadi dia bikin memang kadang nyala, tapi lebih sering gak nyala gitu. Yang bisa nyala juga performanya ampas banget, cepet rusak. Bisa dibilang gak ada gunanya sebenarnya alat ini. Tapi dia bodo amat, tetap aja dia lanjut. Dan gak main-main, dia bikin perusahaan namanya DC Solar buat jual hasil temuannya ini. Dia mulai pinjem modal ke bank, sewa marketing, dan mulai promosiin produknya kemana-mana. Lama-lama ada juga yang minat. Di sini kita bisa ambil pelajaran dari Jeb. Kalau konsisten dan ketekunan itu pasti membuahkan hasil. 2010 hidup Jeb berubah total. Jadi ceritanya ada program dari pemerintah Amerika Serikat. Kalau perusahaan-perusahaan gede bisa dapat potongan pajak kalau mereka investasi di energi terbarukan. Contohnya tenaga surya. Inilah yang dimanfaatkan Jeb. Jadi sistemnya gini, perusahaan-perusahaan gede itu bisa investasi dengan nyewa generator suryanya Jeb. Dan karena udah investasi, mereka bakal dapat potongan pajak dari pemerintah. Padahal mereka sama sekali nggak peduli sama alatnya Jeb. Tujuan utama mereka cuma mau dapat potongan pajak doang. Karena itu Jeb bahkan bisa nyewain alat-alat yang sama sekali nggak berfungsi, tapi dia tetap cuan gede. 2011 perusahaannya dapat kontrak gede banget dari Sherwin-Williams, perusahaan cat legendaris. Mereka nyewa alat dari Jeb senilai 464 miliar. Sekali lagi, apa mereka peduli lingkungan? Enggak. Apa mereka butuh listriknya? Enggak juga. Mereka cuma pengen potongan pajaknya. Dan Jeb langsung jadi kaya raya seketika. Nah, si Jeb ini kan udah kaya, udah banyak banget duitnya. Harusnya kan dengan duit sebanyak itu dia bisa dong upgrade alatnya biar bener-bener berfungsi, ya kan? Tapi enggak, dia malah foya-foya. Walaupun dia sempat panik dikit sih. Jadi perusahaan Sherwin-Williams tadi pengen ngecek dulu alat-alatnya. Jeb pun bikin siasat. Dia suruh timnya naruh alat yang masih bisa nyala di barisan depan, sedangkan yang rusak-rusak disumpelin di belakang. Pas dicek kelihatannya ya oke-oke aja semua. Padahal yang belakang itu udah rongsokan semua. Tapi sekali lagi, perusahaan-perusahaan gede ini cuma peduli sama potongan pajak. Soal performa alat ya udahlah, masa bodoh aja mereka. Setelah dapat investasi ratusan miliar, apakah perusahaannya aman? Enggak. Bahkan dengan investasi sebanyak itu, karena perusahaan si Jeb ini emang dasarnya nggak jelas, duitnya juga habis nggak tahu kemana. Dan perusahaannya bakal bangkrut kalau mereka nggak dapat investasi lagi. Nah, disinilah Jeb kepikiran ide baru. Dia rubah sistem bisnisnya jadi skema Ponzi. Jadi duit dari investor baru dipakai buat bayar investor lama. Dan ide dia ini berhasil banget coy. Gak main-main, dia berhasil jual 1.200 unit alat panel suryanya. Harganya per unit sekitar 2,4 miliar. Dari sini aja dia udah dapat 2,7 triliun. Gila gak tuh? Tapi kebanyakan duitnya tadi bakal balik lagi buat nutupin utang-utang dia ke investor sebelumnya. Gali lubang tutup lubang lah. Tapi ini makin gede aja lubang yang dia gali. Tahun 2014 ada bank besar yang mau beli alatnya, dan mereka mau beli banyak. Jeb seneng banget dong.
Tapi dia nggak langsung terima. Jadi dia buat syarat ke bank tadi. Syaratnya harus ada kerjasama sama T-Mobile. T-Mobile ini salah satu perusahaan komunikasi terbesar di Amerika. Kayak Telkom lah kalau di Indo. Nah, si Jeb ini bisa-bisanya buat kontrak palsu sama T-Mobile, memanfaatkan orang dari bank tadi. Dan herannya lagi, nggak ada yang curiga. Karena itu nama perusahaan Jeb melambung. Gimana enggak? Orang mikirnya kan kalau udah kerja sama dengan T-Mobile, berarti perusahaan dia bukan perusahaan kaleng-kaleng. Karena itu nggak habis-habis tuh kontrak kerja sama yang masuk ke perusahaan Jeb. Ada dari International Speedway Corporation 2,4 triliun, dari Geico 19,2 triliun. Banyak banget lah pokoknya. Perusahaannya pun naik level, udah jadi perusahaan miliaran dolar. Padahal alatnya nggak berfungsi. Jadi duit sebanyak itu diapain sama Jeb kalau bukan buat benerin alatnya? Buat foya-foya dong. Ya, dia beli rumah seharga 22 miliar. Terus beli rumah lagi 40 miliar. Dua kondo ini hampir 64 miliar. Bahkan satu gedung apartemen 56 miliar. Total dia beli 32 properti. 32. Gokil nggak tuh? Tapi nggak cuma properti, dia juga beli mobil. Dan nggak nanggung-nanggung, dia beli 150 mobil. Mulai dari mobil klasik sampai mobil mewah. Bukan lagi buka showroom, ini kayaknya udah mau buka museum si Jeb ini. Terus dia juga beli tim baseball, ya semi pro gitulah. Dia juga sponsorin mobil balap di NASCAR, nah tuh logo perusahaannya. Dan dia bikin pesta Natal super mewah untuk para karyawannya. Sampai-sampai ngundang artis papan atas, Nazar. Enggak dong, ngundang Pitbull buat tampil live di acaranya. Ini Pitbull juga nggak kepikiran bakal tampil untuk karyawan perusahaan abal-abal mungkin ya. Dan lebih gilanya lagi, pemerintah pun ketipu. Jadi, tahun 2016, Menteri Perhubungan Amerika nawarin proyek ke perusahaan Jeb. Dan Jeb dengan gampang ya nerima tawaran tadi. Padahal alat yang sisa sekarang udah nggak layak lagi, nggak layak pakai sama sekali. Tapi dia tetap menerima aja. Gimana caranya? Urusan nantilah itu pikirnya. Setelah berhasil menipu banyak orang, makin lama Jeb makin kebablasan. Sekarang bukan lagi nawarin alat yang nggak layak pakai, dia malah jual alat yang nggak ada wujudnya. Dia bisa nekat gini karena selama ini perusahaan-perusahaan kan semuanya nggak ada yang peduli sama alatnya. Mereka cuma ngincer potongan pajak kalau beli alat dari Jeb. Waktu 2017, Jeb udah jual 17.000 unit generator surya. Padahal waktu itu dia cuma punya 6.000 unit. 11.000 unit lagi fiktif, nggak ada bendanya sama sekali. Dan dia santai-santai aja karena sampai sekarang nggak ada yang sadar tentang kebohongannya. Pembohong, kau pembohong. Sampai akhirnya ada karyawan Jack yang mulai curiga. Dia mikirnya perusahaan mereka ini kan jualan generator, tapi selama dia kerja di sana kok nggak pernah ada generator yang diproduksi. Tapi data penjualannya tetap laris terus. Jadi karyawan ini pun berhenti kerja dan dia langsung lapor ke SAC. SAC ini semacam OJK-nya di Amerika. Dia laporin tuh Jeb dan perusahaannya. SAC pun langsung buat investigasi. FBI juga sampai turun tangan. Setelah semua bukti terkumpul, pada tahun 2018 perusahaan Jeb digerebek. Gak cuma kantornya, rumah Jeb juga digerebek. Ditangkaplah tuh si Jeb. Dan ternyata berdasarkan penyelidikan SAC, selama 8 tahun ini Jeb udah nipu 34 perusahaan dengan nilai kerugian 16 triliun rupiah. Karena kejahatannya Jeb dihukum 30 tahun penjara. Dan ternyata istrinya juga ikut terlibat. Dia kena 11 tahun penjara. Pesan moralnya, jangan suka nipu ya guys ya.